mungkin pemirsa juga masih ada yang tabu atau belum paham nih, seperti apa sih penyakit paru-paru basah ini, dokter? Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang paru-paru basah ini, dokter. Persilahkan, dokter. Di paru-paru basah itu adanya cairan di paru yang menumpuk. Biasanya cairannya ada sedikit, tapi karena suatu penyakit dia bisa lebih banyak daripada biasanya. Jadi yang disebut dengan efusi pleura. Efusi pleura itu cairan yang didapat di antara pleura itu dibagi dua, pleura visceral dan parietal. Dia menumpuk cairannya. Cairan di situ bisa sampai 3 liter satu paru-paru, sampai banyak dikeluarkan. Jadi dia produksi terus. Di beberapa keadaan penyakit dia bisa bertambah banyak. Normalnya ya sekitar 20 cc. Oh, normalnya paru-paru kita memang ada cairan juga cairan ya, untuk Pak ya? pelumas, sebagai pelumas pada paru-paru. Tapi kalau dia berlebihan itu pada keadaan yang patologis, yang ada penyakit-penyakitnya. Membahayakan ya, Pak ya? Berarti untuk paru-paru basah itu memang benar-benar ada banyak cairan yang berlebih, begitu ya, Pak? Iya. Ya, kalau untuk orang yang terdiagnosa penyakit paru-paru basah. Ini paru-paru basah itu ya seperti paru-parunya berenang dalam air. Jadi paru-parunya sebenarnya oksigen yang masuk situ. Jadi pada paru-paru basah itu air yang mengenangi. Jadi pertukaran oksigennya berkurang. Jadi akhirnya orang jadi sesak, jadi batuk. Dia dengan gejala dengan awalnya itu dengan berjalan sedikit dia udah merasa sesak. Berpengaruh sekali ya, Pak ya? Aktivitas sedikit dia sesak. Tapi kalau dia dalam keadaan diam, tidak begitu sesak. Kecuali satu parunya dia dipenuhi oleh paru-paru basah tersebut. Jadi paru-paru itu bisa sampai full. Wah, bisa sampai dipenuhi cairan aja ya, Pak ya? Satu paru-paru kan dua, kiri kanan, kemudian satu paru itu bisa penuh. Iya, Pak. Jadi itu berarti pasien tersebut cuma menggunakan dengan satu paru-paru. Berarti bisa ya, Pak ya, walaupun hanya bisa. satu paru-paru yang aktif, bisa tetap. Masih bisa orang hidup tapi Hidup, dengan gejala, gejala dengan paru-paru. minta pertolongan ke IGD atau ke rumah sakit. Tapi kalau dia masih seperempat masih bisa jalan untuk ke rawat jalan. Tapi kalau sampai penuh, namanya tuh efusi pleura masif. Kalau masif itu, itu udah sesak sekali. Biasanya udah IGD, kadang-kadang udah sampai ke ICU. Jadi begitu gawatnya. Begitu ya, Pak ya, untuk kronologi bagaimana seseorang yang paru-parunya basah gitu ya, Pak ya. Tapi kalau gejala awal. Tapi awal-awal dia sampai jalan ke kamar mandi sesak, sekeliling rumah sesak. Kemudian ada disertai batuk. Kemudian dia minta pertolongan ke rumah sakit. Di rumah sakit kita periksa dengan pemeriksaan fisik, ketahuan nih ada cairan, diduga cairan. Kemudian kita lakukan ronsen fototorak. Oh, ternyata ada cairan di paru-paru yang disebut dengan efusi pleura. Dia bisa kiri dan kanan. Efusi pleura bisa kanan aja, bisa kiri saja. Itu ada berpengaruh sesuatu nggak, Pak? Kok bisa aja di kanan atau bisa di kiri saja begitu, itu Pak? tergantung jenis penyakitnya. Kalau penyakitnya jantung itu biasanya dia akibat dari penyakit jantung dia bisa juga terjadi paru-paru basah tersebut. Jadi penyerta bisa rembes gitu ya, Pak ya? Jadi Bisa itu ikut. kiri kanan yang kena. Tapi pada penyakit-penyakit infeksi cuma satu. Jadi pada infeksi, umpama infeksi bisa pneumonia, radang paru atau tuberkulosis. Itu kebanyakan satu paru-paru yang kena cairan tersebut. Baik, Pak. Kira-kira ini penyebabnya apa ya, Pak? Penyebab awal dari seseorang pasien itu bisa terkena penyakit paru-paru basah ini, Pak? Di paru-paru basah ini penyebabnya bisa kita bagi beberapa, yaitu kekurangan protein. Berarti kurang makan lauk ya, Pak? Kalau protein kan lauk nih. Daging, ikan-ikan. Nggak boleh makan sayur aja gitu berarti, Pak ya? Kita makan protein dibutuhkan. Di situ nanti terjadi hipoalbumin. Albumin yang turun itu efeknya cairan itu bisa rembes ke paru-paru. Dan berlebihan juga jadinya ya, Pak ya? Jadi protein turun itu bisa pada gangguan ginjal juga. Di gangguan ginjal proteinnya keluar, yang masuk ke tubuh sama, tapi keluar lewat ginjal.
nanti dia albuminnya juga turun. Atau dia menderita sindroma nefrotik, gangguan hati. Gangguan hati juga bisa berembes ke paru-paru ya Pak? Ya, karena albuminnya turun, jadi tekanan onkotiknya menurun, jadi akhirnya cairan terembes ke paru-paru. Jadi masalah tekanan itu aja itu. Nah, itu di segi penyebabnya untuk yang kurang gizi ya. Ya kurang gizi ya Pak. Dan kurang makan yang bergizi lah gitu ya Pak gizinya ya. cukup, tapi ada kelainan di ginjal dan di hati. Sindroma nefrotik dan sindroma hepatik. Jadi gangguan tersebut yang nanti mempengaruhi ke flora. Kemudian bisa dari kapiler itu permeabilitasnya meningkat, dibocor. Bocor. Bocor itu karena infeksi. Oh baik. Jadi infeksinya, misalnya infeksinya pneumonia. Pneumonia itu radang di paru. Radang ya Pak ya. Pneumonia itu kan bisa oleh bakteri, virus, jamur. Betul. Termasuk COVID itu kan pneumonia juga. Oh saat COVID kemarin marak sekali ya mungkin ya Pak ya. Pneumonia, secara umumnya kan pneumonia. Nah kemudian tuberkulosis. Iya, TBC ya Pak ya, yang kita kenal TBC. Tuberkulosis itu permeabilitas dari kapiler meningkat, dia bocor juga, bisa bentuk cairan. Walaupun tidak semua tuberkulosis menjadi paru-paru basah, tapi ada banyak kejadian dari paru-paru basah itu disebabkan oleh tuberkulosis. Tuberkulosis kan penyebabnya oleh kuman Mycobacterium tuberculosa, tuberkulosis, MTB. Jadi kuman itulah yang mempengaruhi pembuluh darah. Jadi kemudian kelainan dari jantung. Kelainan jantung karena memompa darah itu berkurang, jadi cairan itu akhirnya merembes ke paru. Terbentuk efusi pleura yang bilateral. Jadi bilateral ini maksudnya itu paru-paru basahnya kiri kanan. Oh bilateral namanya ya Pak ya, kiri dan kanan terkena paru-paru basah. Baik Pak. Penyebabnya. Baik Pak. Kemudian penyebab yang satu lagi yaitu pengaruh tumor karena kelenjar limpenya tertekan. Bisa karena tumor dari paru, bisa dari tumor di tempat lain bermetastasis ke paru. Oh ngerembes gitu ya Pak ya, misalnya, terkena ke paru. Tumor payudara, dia nanti aliran limfe ke paru terganggu, terbentuklah cairan di paru. Jadi orang dengan kanker paru kemudian timbul paru-paru basah juga. Bisa juga begitu ya Pak. Kanker yang lain juga bisa, yang imbasnya nyebrang ke paru-paru. Jadi paru-paru basah ya Pak ya. Kanker di tempat lain, tapi dia sampai ke paru-paru. Karena paru-paru ini untuk kehidupan kanker senang, karena oksigen banyak. Benar, langsung ke situ ya Pak, menyerangnya ke yang intinya. Netanya ke situ. Baik anak Pak. sebarnya. Baik Pak. Ya. Mohon izin Pak, kita jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti kita sambung kembali untuk pembahasan ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Ika Lius, spesialis paru. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133. 0811 7433 133. Bagi Anda yang bertanya seputar tema kita pada hari ini, yaitu mengenai penyakit paru-paru basah, silakan langsung saja bergabung bersama kami di Studio TVRI Jambi, dan pertanyaan Anda tentunya akan langsung dijawab oleh ahlinya, yaitu Bapak Dr. Ika Lius, spesialis paru. Baik Pak Dokter, tadi kita tergantung nih dengan adanya iklan, yaitu dokter menjelaskan tentang penyebab paru-paru basah tadi. Nah yang ingin saya tanyakan nih dokter, ada nggak kemungkinan paru-paru basah ini karena faktor keturunan nih? Misalnya ibunya itu pernah ada penyakit paru-paru basah, apakah anaknya juga akan tertular atau akan turunan ini Pak untuk penyakitnya paru-paru basah ini? Silakan ini Pak. Penyakit paru basah ini tidak ada diturunkan. Oh tidak ada ya, tidak ada historical turunan ya Pak karena ya? dia disebabkan oleh penyakitnya yang mendasari. Betul. Di dasarnya apa? Infeksi, apa kelainan jantung, apa ada tumor, apa kurang gizi,
Nah itu tadi ya, Jadi karena kalau hal kurang itu pas, yang terganggu, itu rentan ya, nanti Pak ya? bisa terjadi paru-paru basah. Hmm. Di paru-paru basah itu kena angin nggak ada. Enggak ya Pak, bukan gara-gara itu aja Enggak, ya Pak ya? Jadi orang kan paru-paru basah, kena angin paru-paru basah, enggak. Enggak ya Pak. Berarti Pokoknya ada penyebabnya ada tentu infeksi ya. dia, Infeksi. baru dia bisa terjadi paru-paru basah. Baik Angin Pak. aja nggak masalah. Dinding dada kan dilapis. Betul. Apa, Oh iya, jadi Pak ototnya. yang mengendarai motor atau malam, nanti paru-paru basah gitu bukan hanya karena anginnya saja ya Pak ya? Tidak Tidak. ada pengaruh. Mungkin pengaruh dia terjadi infeksi, Infeksi. masuk melalui pernapasan. Dalam kondisi yang kurang bagus Imunitasnya ya Pak ya? makanya terjadilah infeksi tersebut. Setelah infeksi terjadi, tidak semua infeksi juga yang terjadi paru-paru basah. Tergantung juga dari aliran-aliran darah yang terjadi. Jadi bukan berarti serta-merta kalau ibunya ada penyakit paru-paru basah, anaknya juga bakal Nggak. kena. Atau karena cuman angin malam, bawa motor malam-malam, ini Nggak. bahaya nanti paru-paru basah. Padahal Nggak. itu mungkin karena imunitasnya juga ya, Pak Iya, Dokter ya. Paling dia sakit, bukan dingin, hanya pilek, karena itu. itu bisa. Baik, Di baik. paru-paru Pak. basah gara-gara bawa motor nggak ada. Itu masih Tapi- mitos berarti ya Pak Tapi ya. kalau dia kena tumor, ada kanker tempat lain, dia ada tuberkulosis, ada sakit jantung, bisa. Baru bisa menjangkit ya, Nah, jadi iya. paru-paru basah, begitu ya Pak begitu. ya. Mungkin saat waktu marak COVID-19 dulu itu ya, itu merupakan penyebab virus berarti ya Pak ya, untuk bisa mengarah kepada paru-paru basah itu kan mungkin Bapak ketika COVID-19 kemarin sangat tenar sekali kali ya Pak ya. Saya selalu mendengar nama Bapak Dr. Ikalius, spesialis paru. Karena segala hal yang berhubungan dengan COVID itu kan lebih ke pernafasan ya Pak ya, Iya. saluran pernafasan hinggalah terkena paru-paru. Nah itu bisa diceritakan nih Pak, gimana saat itu maraknya itu akibat virus tadi berarti ya Pak ya, makanya bisa terjangkit jadi paru-paru basah gitu Pak. Ya itu kan waktu COVID itu ini kebanyakan kan pneumonia. Pneumonia yang Jadi Bapak sebut pneumonia dari tadi ya. Itu terjadinya peradangan di parenkim paru. Peradangan itu bisa oleh virus, bisa bakteri, bisa oleh jamur. Jadi yang waktu COVID itu termasuk dari virus. Di virus kan macam-macam, Betul, bisa Pak. COVID, bisa influenza, bisa yang lainnya, SARS dan lain. Betul. Jadi COVID tadi, SARS tadi bisa mengakibatkan pneumonia tersebut. Jadi istilahnya Tapi pneumonia ya Pak ya. satu-satu bisa aja terjadi efusi pleura. Tapi tidak banyak. Banyak terjadi ya yang paru-parunya yang oksigennya menurun. Betul. Karena gangguan dari virus menghalangi oksigen. Itu yang banyak kejadian. Itu penyebabnya ya Pak ya. Oksia, saturasi turun. Itu yang kebanyakan. Kalau pada paru-paru basah memang saturasi turun, tapi sesuai dengan kesadarannya. Waktu COVID orang kan saturasinya turun, tapi orang masih sadar. Masih bisa Mungkin ya Pak 70 dia masih bisa ngomong, masih bisa kirim Berkomunikasi. foto. Ini saya lagi sakit. Iya. Kan tahu-tahu malam nanti meninggal. Begitunya ya Nah, Pak ya, itulah. parahnya virus itu ya Pak ya. Tapi kalau pada efusi ini, saturasi itu turunnya pelan-pelan kan. Dari 97 nanti dia turun jadi 92. Itu mungkin 94 aja, 93 94 dia sudah minta pertolongan. Tapi kalau pada COVID dia sampai 80 70 saturasi oksigennya. Mendadak ya Pak ya. Mendadak dia masih bisa selfie. Iya, tapi ternyata bisa hilang ya Pak ya, cepat Iya. secepat itu gitu Pak. Iya, itulah beda ya dengan efusi pleura ini. Baik. Jadi nanti kalau cairannya sudah dikeluarkan, saturasi pada paru-paru basah 92 nanti dia jadi naik lagi normal 97. Jadi setelah dilakukan tindakan pengeluaran cairan. Itu dengan operasi besar ya Pak kalau untuk pengeluaran cairannya. Saya jadi penasaran ya Pak, karena kan paru-paru itu di dalam nih Pak. Dibelah gitu Pak, atau seperti apa ini Pak? jadi pengeluaran cairan itu bisa dilakukan dengan tanpa bedah Disedot, atau Pak. bedah. Jadi kalau yang tanpa bedah tuh cukup di antara interkostal ini disuntikkan alat suntik, nanti ada jarumnya khusus ke dalam boket nomor 14, nanti dialirkan. Oh, dia akan keluar Keluar. cairan itu. Tidak usah dibongkar paru-paru. Iya, saya kira kan Pak, belahlah dadaku gitu kan Pak. Kemudian kalau yang dilakukan tindakan bedah itu ya pakai pisau.
Bedah. Oh, tetap harus ada pembedahan juga kalau yang itu, Pak? Tergantung. Seperti efusi pleura bisa juga terjadi karena kecelakaan masuk darah. Bahaya Itu juga ya, dilakukan Pak, oleh ya? ahli bedah. Nanti dilakukan pakai pemasangan selang, Ada selangnya. torakosentesis. Begitu. Itu. Jadi selangnya langsung ke paru, dialirkan ke botol. Nah, itu tindakan di rumah sakit. Tindakannya di rumah sakit ya, Pak, ya? Bagaimana tindakan paru basah itu kalau sudah berlanjut, yang memberatkan pernapasan. Benar, sampai nggak bisa napas itu sesak ya, Pak, ya? Napas. Ini kalau untuk penyakit paru-paru basah ini ada faktor usianya nggak sih, Pak? Maksudnya apakah bisa terkena bayi atau memang rentannya para lanjut usia atau seperti apa nih, Pak? Kalau untuk paru-paru basah ini pasiennya? Ya, paru-paru basah ini bisa aja kena semua. Bayi pun juga bisa, Pak? Misalnya baru lahir gitu, tiba-tiba langsung paru-parunya dipenuhi oleh cairan, begitu bisa berarti ya, Pak, ya? Bisa, tergantung apa ya, pengaruh paru-parunya. Apakah terjadi infeksi, apakah terjadi ada kelainan, Betul. dia bisa terjadi paru-paru basah. Bawaan lahir gitu berarti Iya. ya, Pak, ya? Nah, kalau untuk bayi itu sendiri tindakannya apakah menunggu usia berapa baru bisa dilakukan tindakan atau bisa ketika itu langsung karena kan dia pasti sulit bernapas ya, Pak, ya? Kalau memang pada bayi itu seperti apa, Pak? Kalau bayi itu mungkin Lebih ke itu dokter anak? lebih ke dokter anak waktu Cuman bisa ya, Pak, ya, keluar berarti? seksio, dia sesak atau apa, mungkin dia lihat dan Apgar score atau apa, ini gangguan paru-paru, nanti dicari gangguan parunya karena apa? Baik, Apa karena ditelusuri dulu cairan? diagnosanya ya, Pak, Iya, ya? apakah karena membran hyaline disease namanya? Nanti anak-anaknya kan biru langsung. Betul, betul. Atau beberapa macam-macam Banyak hal-hal yang... lain. Atau parunya tidak matang. Oh, bisa juga ya, Pak, ya? Ya, Makanya yang sering cepat kalau... lahir tuh Iya, cepat lahir parunya... belum pada bulannya Betul. udah dilahirkan, paru-parunya tidak matang. Nah, makanya itu peran dari dokter obgyn dengan dokter anak, spesialis anak, seperti penting ya, Pak, ya? Sebelum melahirkan tuh di pematangan Iya, pematangan paru. Ya, saya pernah dengar kalau sesar atau... dengan kortikosteroid, Iya, benar. diinjeksi dulu. Nah, itu ternyata gunanya ya, Pak, ya? Iya, nanti kalau udah matang dia ngembangnya bagus. Betul. Waktu bayinya keluar, pernapasannya aman. Itu Kalau sedikit. untuk, iya benar Pak, kalau untuk yang bayi ya Pak. Kalau untuk yang lanjut usia nih Pak, apakah bakalan rentan nih para orang tua untuk terkena paru-paru basah atau apabila dianya melakukan pola hidup sehat tetap normal sebenarnya? Atau paling faktor resikonya untuk lansia nih Pak, untuk paru-paru basah? Itu seperti apa Pak? Lansia itu kalau menurun fungsi-fungsi tubuhnya, Iya bisa terjadi paru-paru basah. Kalau paru yang menurun, terjadi infeksi, bisa. Betul, bisa jadi ya Pak, ujungnya ya? bisa ke paru-paru basah. Karena istilahnya lala mau dipakai ya Pak, iya. ya? Atau dia kelainan jantung. Bisa juga ya Pak, Dekom ya? namanya, gagal jantung. Gagal jantung ya merembesnya ke situ. Karena disertai kakinya bengkak, paru juga ada cairan. Oh, berpengaruhnya bisa ke kaki ya Pak, ya? Iya, Oh ya, makanya jantung. saya pernah dengar juga kalau paru-paru itu banyak anggota tubuh lain membengkak begitu ya Pak? Bengkak itu pengaruh jantungnya. Oh, pengaruh jantung. Jadi kalau ada bengkak kaki curigai jantung kurang albumin atau kurang gizi, kurang protein. Betul. Nanti dicek jantungnya. Itu dicek secara penuh ronsen ya Pak, ya, seperti Iya, itu? dilihat ronsen dulu. Kalau di ronsen nanti bisa kelihatannya jantungnya besar. Oh, akan Jadi kalau terlihat. jantung besar biasanya itu curiga ke gagal jantung. Gagal jantung malah ya Pak, gagal ya? jantung tuh gagal dia memompai, tidak sempurna, jadi rembes-rembes cairan. Jadi saling Dia satu kayak- kesatuan begitu dia ya Pak, kayak ya? irigasi ya. Iya benar. Jadi, Saling ngalir aja gitu ya, berarti ya ngalir. Pak? Jadi kalau ada satu macet, rembesnya gitu. Semuanya akan berpengaruh ya Pak, ya? Pengaruh kayak paru-paru tadi. Berarti sama Baru kayak nanti COVID sesak nafas. kemarin ya Pak, ada comorbid tadi ya. Apabila satu ini penyakit ini malah semakin yang lain juga terpengaruh begitu ya Pak, ya? Ya, Kalau untuk virus itu. Virus itu ditambah penyakit lain tambah berat. Tambah berat, yang Kalau memberatkan. COVID-nya saja ya seperti influenza saja. Biasa sebenarnya ya Pak, ya, normal kalau memang Iya. bisa cuman hanya influenza saja gitu Iya. bisa disembuhkan Agak gitu ya sembuh. Pak. Tapi kalau kondisi lagi nggak bagus, imunnya lagi turun, itu yang kena. Berpengaruh ke situ ya Pak, ya. Makanya ada yang perbaikan pada COVID, ada yang cepat, ada yang nggak perlu dirawat, nggak perlu diobat, dia sembuh sendiri. Betul, betul Pak. Yang beberapa penting ada. imunnya tetap bagus, Bagus, begitu ya ya. Pak, ya. Pola hidupnya tetap sehat begitu ya Pak. Tapi kalau orang udah komorbid,
Banyaklah yang lain terjangkit. Dia semena-mena kan. Yang semena-mena ya Pak. Mau kemana aja penyakit itu kesini hinggap jadi penyakit lain, kesini hinggap jadi penyakit lain. Begitu Itulah berarti ya Pak ya. Begitulah kira-kira ya Pak. Baik Pak, mohon izin ya Pak, kita jeda lanjut ya Pak. Kita jeda iklan sebelumnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon yang nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, yaitu tentang paru-paru basah, silakan langsung saja menghubungi Studio TVRI Jambi. Tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh spesialis paru yang hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Ikalius. Baik Pak Dokter, tadi sudah banyak menjelaskan tentang apa itu paru-paru basah nih. Yang ingin saya tanya nih, ini paling banyak kenanya nih di mana nih kalau untuk paru-paru basah nih Dokter? Untuk di usia berapa atau di Jambi ini seperti apa nih untuk penyakit paru-paru basah ini Pak Dokter? Kalau paling banyak ya penyebabnya itu tuberkulosis. Oh penyebabnya memang tuberkulosis. Karena tuberkulosis itu di dunia kita juara 2. Oh juara kita ya Pak ya. Jadi juara satunya India. India ya Dulu Pak. juara 3 kita. India, Cina, Indonesia. Sekarang kita udah mengalahkan Cina. Mengalahkan Cina. Jadi lebih baik janganlah jadi prestasi yang itu ya Pak ya. Prestasi untuk hal penyakit ini. Jadi tuberkulosis memang program pemerintah. Mulai dari pengobatannya dikasih yang gratis. Iya benar Pak. Kemudian dalam pendataan yang lain-lain malah ditanggung di luar BPJS. Ada lagi ya Pak ya? BPJS pun bisa dikasih pengobatan tuberkulosis. Karena program pemerintah bukan program BPJS. Di BPJS-nya kalau ada tuberkulosis ya obatilah dengan program pemerintah tadi. Karena disediakan. Sekali memakai obat pemerintah itu sebulan ya sekitar 700.000. Oh iya, saya dengar memang TBC ini obatnya menahun, benar ya dokter? Ya, atau memang nggak boleh putus ya? Pernah juga saya dengar sampai 6 bulan itu. Minimal. Jadi kalau putus ngulang awal gitu dokter atau seperti apa kalau untuk TBC ini? Iya, kalau kurang teratur itu ulang dari awal. Tapi bisa sembuh ya Pak ya? Bisa sembuh. Nah cuman kalau yang berbahayanya bisa berujung ke paru-paru basah begitu ya Pak? Ada di antara tuberkulosis itu yang paru-paru basah. Yang terbanyak dari terbentuknya paru-paru basah itu karena tuberkulosis itu masih mendominasi ya Pak, bukan karena jantung, bukan karena penyakit-penyakit yang lain di luar itu. Tapi kalau tuberkulosis itu nomor 1 terbanyaknya. Nah, jadi kalau ada paru-paru basah kita curiga yang utama kan yang terbanyak itu TBC. Nanti kita periksa dahaknya, kemudian cairannya juga kita periksa di laboratorium apakah memang ini penyebabnya atau karena yang lain. Betul, nanti pemeriksaannya umpamanya pemeriksaan transudat, eksudat. Kalau hasilnya eksudat tuh kelainan di paru. Kalau transudat berarti di luar paru. Oh, bisa di luar ya Pak ya? Kelainannya ya Pak ya? Kelainannya. Di luar paru itu seperti penyakit ginjal tadi. Atau dia gangguan jantung atau gangguan hati tadi. Jadi bisa 3 hal itu. Ditambah dengan kanker. Ya, Ternyata kita cari dia penyebabnya kanker. Tapi terjangkit juga jadi paru-paru basah begitu basah. Ya, berarti itu yang diobati. Jadi penyebab paru-paru basah itu sesuai dengan penyakitnya yang diobati. Karena tidak optimalnya perjalanan fungsi organ kali ya Pak Dokter ya. Iya, karena kalau paru basah tadi kan cairan memenuhi paru-paru. Jadi padahal paru-paru ini untuk penggantian oksigen dan CO2. Nah, dihisap oksigen, keluarkan CO2. Nah, ini oksigen aja nggak bisa masuk. Padahal oksigen di dalam tubuh nanti disebarkan seluruh tubuh. Kemudian udah teracuni dengan CO2 baru dibuang lagi kan. Betul Pak. Nah, dihisap dan dibuang. Diambil inspirasi dan ekspirasi. Jadi makanya orang dengan paru-paru yang semakin mengecil dia akan mengalami sesak nafas. Benar. Lesu, letih, lelah. Oh, 3L ya tidak Pak? Semangat. Lesu, lemah, letih gitu ya Pak?
Itu jadinya makanya ciri-cirinya berarti ya Pak ya? Ciri-cirinya. Selain itu apa lagi nih Pak ciri-ciri orang yang udah terkena paru-paru basah nih Pak? Misalnya kita dari awal nih ngelihat dari fisik seseorang nih, itu bisa tergambar langsung nggak Pak? Oh ini kira-kira nih kena paru-paru basah nih gitu Pak. Kira-kira apakah batuk terus atau seperti apa begitu Pak? Wah, kita tahu kan mengarah ke situ kita lihat dulu ini kelainan di mana, apa keluhannya. Setelah keluhan kita periksa fisik Ya, dengan jadi stetoskop. ini. Oh nanti kalau paru-paru basah umpamanya di kanan, nanti dari dari kedengaran stetoskopnya tidak terdengar suara paru. Kalau yang normal kan terdengar ada udara masuk ke paru. Terdengar ya Pak ya? Ini tidak dengar, ini curiga. Atau bunyi kedengaran air glek-glek-glek gitu kali Pak? Itu ronki. Itu bisa kalau Karena kebanyakan air. Permukaannya, kalau permukaannya Bisa jadi ya Pak ya? Bisa ronki basah kasar istilahnya. Nah itu dari situ akhirnya kita lakukan pemeriksaan fototorak. Oh fototorak, ronsen gitu ya Pak ya? Dari fototorak nampak nanti jantungnya tergeser. Umpamanya dia paru-paru kiri, jadi jantungnya tergeser ke kanan. Nah, ditambah Bisa geser ya Pak ya? Bisa geser, jantung juga bisa. Karena penyakit ini tadi ya, Ya. jadi berubah bentuk Berubah posisi. posisi. Ya, makanya gara-gara pergeserannya yang cepat tersebut, pengeluaran dari cairan itu juga per harinya tidak boleh dari 1 liter. Mungkin dia 3 liter, kan bisa dikeluarin terus. Oh bisa gitu ya Pak ya? Tapi Setelah dilakukan tindakan tadi bisa dikeluarin gitu Pak? Semua, tapi tidak boleh. Tidak boleh Karena pula nanti ya Pak? bisa komplikasinya edem paru namanya lagi. Oh kering pula jadinya parunya nanti ya, Pak? Edema paru, sembab dia paru. Itu susah juga. Tidak bagus ya Pak ya? Tidak bagus, mengancam kematian. Jadi mengeluarkan itu walaupun dia 3 liter perkiraannya, tetap kita keluar 1 liter. Karena diulang begitu Pak? Terjadi pengulangan nanti atau besok cukup? diulang lagi. Nah, dia lihat hari ini 1 liter, besok 1 liter. Oh, tidak boleh per hari. secara instan semuanya dikeluarin. Misalnya kita tahu nih 3 liter berlebih. Tidak boleh langsung 3 liter liternya Pak? Tidak boleh. Berbahaya ya Pak? Nanti Berbahaya. tiba-tiba langsung bisa Kolak pasiennya. plus nanti ya Pak? Iya, Benar, jadi itu. Itu dari- dalam rentang berapa waktu nih Pak? Misalnya pertama sudah diadakan tindakan, 1 liter dikeluarin. Kemudian Besok berapa lagi. hari lagi? Besok lagi 1 liter. Pagi-pagi kita keluarin. Itu hari selanjutnya 1 liter lagi. Kalau yang sudah melakukan tindakan nih Pak, misalnya sudah dilakukan 3 liter nih, udah dilakukan 3 kali pengeluaran. Itu ada kemungkinan bisa bertambah lagi cairannya nih Pak? Atau ada kemungkinan bisa menjangkit kembali? Paru-parunya jadi basah lagi atau genang lagi paru-parunya itu Pak? Itu tergantung penyebabnya. Kalau biasanya kalau penyebabnya dari kanker, terbentuk lagi. Oh, akan kembali dia ya, terbentuk Iya. kembali. Tapi kalau dari infeksi sudah keluar, nanti kita kasih obat anti infeksinya, hasilnya bagus. Baik. Obat seperti tuberkulosis tadi. Betul. Nanti kita kasih obat, dia tidak ada terbentuk lagi cairan. Berarti kalau ada tindakan, yang lain penyakitnya juga harus disembuhkan, begitu ya Iya, Pak ya? iya. Tidak bisa cuma paru-paru basahnya, oke sudah, tapi masih ada penyakit lain tetap akan terjangkit kembali, begitu berarti ya Pak ya? Umpamanya ini orang gagal ginjal, Ya. udah cuci darah, bisa saja dia terjadinya berulang-ulang paru-paru basahnya. Benar-benar begitu ya Pak? Pada jantung Bisa terjadi pengulangan jadinya. Kalau nggak minum obat, nggak ada obat yang banyak mengeluarkan kencing. Kalau jantung kan dia obat yang banyak kencing seperti furosemid, nanti dia dapat. Nah, baru dia kakinya hilang bengkak, cairannya keluar. Kalau dia tidak makan obat atau nggak kontrol ke jantung, dia bisa terbentuk lagi cairan. Bisa bergenang lagi bergenang paru-parunya lagi. ya Pak ya? Nah, Udah itu. banyak lagi airnya, melebihi kapasitas yang seharusnya begitu ya Pak ya? Jadi paru-paru basah itu bisa berulang. Jadi bisa terulang. Jadi ada yang 15 hari muncul lagi. Nanti Itu 15 dilakukan hari. tindakan terus-menerus atau seperti apa biasanya nih Pak? Kalau pengalaman pasien yang ada konsul sama Bapak nih, misalnya dia punya penyakit lain nih kan Pak? Iya. Kan ada kemungkinan nambah lagi nih memang Kalau cairannya. kebanyakan tuh yang kanker tuh. Kanker payudara. Nanti kalau ada cairan dikeluarin. Ada penyebab penyakit lain ya Pak Iya. ya? Seperti CKD tadi dengan gangguan ginjal. Gangguan ginjal. Nanti ulang-ulang. Dia tetap cuci darah terus, tapi nanti terbentuk juga cairan. Itu Di paru-paru. bahayanya Pak kalau misalnya tidak ditanggulangi Pak, itu bisa henti napas ya Pak ya? Kalau untuk paru-paru tergenang cairan banyak gitu ya Pak ya? Tergenang banyak ya,
tenggelam paru-parunya. Sesak ya, Pak, Oksigen ya? nggak ada lagi. Oksigen. Meninggal kan. Ya. Bahaya juga berarti ya Pak kalau tidak ditanggulangi begitu ya Pak ya. Itulah mempercepat kematian pasien kalau dibiarin. Baik Pak. Kalau untuk di tetap- Jambi sendiri nih Pak, ini sudah ditanggung BPJS ya Pak ya? Untuk tindakan di Jambi bisa ya Pak ya? Bisa. Untuk treatment pengobatan paru-paru basah sudah bisa ya? Pak? Sudah bisa. Jadi dokter paru yang di Jambi semuanya sudah melakukan semua. Oh baik. Karena Alhamdulillah kasusnya ya. ada terus, setiap hari ada. Begitu ya Pak ya? Bukan jarang-jarang. Bukan jarang-jarang, tapi memang tiap hari. Tiap hari ada aja gitu Pak Ada, yang konsul tentang paru-paru basah. Waduh. Makanya kita nomor 2 tertinggi tadi Pak ya? Di Indonesia. Indonesia Di dunia. Kalau di Jambi gimana Pak? Kalau yang konsul dengan Bapak tentang paru-paru basah ini Pak, banyak atau seperti apa biasa intensitas dalam sehari? Pokoknya ada gitu ya Pak ya? Ada kalau di segi dokter parunya kan. Kita kan ada dokter paru di Jambi ini 19 orang. Wah udah banyak ya Pak. Kalau saya tahu dulunya Bapak lah, ya, dokter Kalius lah dulu. Dulu satu. Sekarang udah banyak. Sekarang udah 19 Alhamdulillah ya Pak ya. 19. Semakin banyak juga yang Makin tahu tambah ya lagi Pak ya, kan. berkembang. Di kabupatennya sudah ada dokter. Baik. Supaya pelayanan untuk paru ini lebih Lebih terdepan mumpuni lagi. juga, Kan. ya benar. Lebih paripurna lah ya Pak ya. Baik Pak. Apalagi sekarang tindakan juga ditanggung oleh BPJS. Iya, jadi pemirsa jangan takut kalau untuk berobat ya Pak ya. Kalau misalnya merasakan gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dokter Kalius, itu langsung konsul ya Pak ya. Karena ada Pak Dokter Kalius nih. Dan juga bagi Anda yang punya BPJS itu bisa ditanggung oleh BPJS ya Pak ya. Jadi, jangan dibiarin ya Pak ya. Dia tidak bayar. Kalau bayar sendiri bisa 10 juta, tapi kalau dia Besar pakai ya Pak ya BPJS biayanya ya Pak. nggak ada, nol bayarnya. Iya, bisa. Cukup dia bayar tiap bulan BPJS-nya kan. Betul, betul. Jadi ditanggung sama pemerintah juga Bapak bilang tadi kan. Pemerintah Kalau tambah untuk TBC. obat-obatnya ditanggung pemerintah. Karena pemerintah itu ingin penanggulangan tuberkulosis ini lebih cepat. Iya. Jadi biar semua pasien itu Eradikasi bisa kumannya dikasih cepat. fasilitas ya Pak. Ya, tujuannya itu karena dari dulu-dulu tuberkulosis ini tidak bisa habis. Ada aja gitu ya Pak ya. Seperti cacar kan udah hilang. Benar gitu. Pak, benar. Tapi kalau untuk tuberkulosis masih ada aja. Jadi Masih. pemerintah ikut serta. Kalau nggak ikut serta mungkin tambah banyak. Tambah membahayakan ya Pak ya. Jadi dengan adanya sokongan pemerintah dan semua masyarakat dan ujung tombaknya seperti Puskesmas itu sudah dilengkapi dengan alat-alat canggih. Alat-alat Kalau kita yang memadai ya, Pak ya. di Jambi ini seperti untuk tuberkulosis itu kita bisa pemeriksaan tes cepat molekuler. Bisa rapid gitu ya Pak, rapid test gitu cepat, Pak. Sebenarnya 4 jam bisa hasil. Hasilnya keluar. Nah, tapi paling kalau dalam administrasi paling sehari. Baik Pak, mohon izin ada yang menghubungi kita nih Pak. Izin saya angkat dulu ya Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waduh, sayang sekali Pak terputus. Mungkin bisa dicoba kembali ya apabila Anda ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811-7433-133. Tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh dokter spesialis paru yaitu Dokter Ikalius. Terputus nih Pak Dokter, mungkin ada gangguan sinyal atau masih merangkai kata-kata untuk bertanya mungkin nih Pak Dokter. Ya, Baik. sering ke TVRI katanya sering terputus. Iya, mungkin sinyal juga kan Pak Dokter ya. Baik Pak Dokter, saya lanjut nih Pak Dokter. Saya penasaran, kalau untuk paru-paru basah ini ada nggak pengaruh karena obesitas atau karena gemuk nih Pak Dokter? Nah ini biasanya kaum ibu-ibu cemas ini Pak kalau untuk masalah berat badan nih. Nah ada nggak pengaruhnya? Nggak ada pengaruh. Nggak ya Pak ya? Cuma obesitas kan mengurangi kapasitas paru. Baik Pak, izin Pak, nampaknya sudah tersambung kembali. Yap. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, dengan siapa di mana? Pak Poe sama yang biasa. Waalaikumsalam. Jelas Iya, alhamdulillah. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Oki Pak Oki di Kerinci. di Kerinci, Masya Allah Waduh, Pak. ya. Baik Pak Oki, langsung saja pertanyaannya diberikan kepada Bapak Dokter Ikalius. Dipersilahkan. Pertanyaannya begini. Ya. Pertanyaannya begini. Ya Pak, silakan. Ya. Pertanyaan begini, Pak. Ini agak sedikit dari topiknya. Saya ini
punya tanya anak jari tidak bisa ditekuk, tidak bisa ditekuk atau erat sehingga susah di kepal. Mohon solusinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oki mohon izin, suaranya putus-putus. Pak Oki bisa lebih jelas lagi gimana jari ya Pak ya? Nggak bisa ditekuk atau Ya. seperti apa? Tangan Tangan. saya ini kram, tidak bisa di Itu kepal. di luar paru. Gejala. Di luar paru. Di luar. Iya benar Pak. Itu di luar tema kita pada hari ini ya Pak ya? Di mana Betul, tangan? Pak, betul. Betul. Baik. Bagaimana Kita Pak? ingin- Silakan Pak Ikalius dikomentarin langsung saja di. Saraf ya. Tapi nggak ada hubungan karena paru-paru basah, tangan nggak bisa Wah, dikepal nggak ya Pak ya? nggak ada. Paling tidak Bapak Oki di Kerinci sudah tahu nih kalau itu bukan penyebabnya karena paru-paru basah gitu ya Pak. Baik Pak Oki, ada seputar pertanyaan tentang paru-paru basah Pak Oki? Dipersilakan. Oh, baik Pak. Tampaknya tadi pertanyaannya hanya itu tadi nih Oke. Pak. Nah, mungkin Pak Oki bisa bergabung bersama kami apabila temanya seputaran saraf ya berarti ya Pak Saraf, ya. ya. Karena dari dokter parunya menjawab memang tidak ada pengaruh ya Pak kalau dari paru-paru basah sehingga Ya, tangan tidak tangannya. bisa dikepal. Nah, itu pun juga mungkin bukan ranah dari dokter paru ya Pak ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik Pak Oki, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Cara Hidup Sehat. Ya. Nah, tadi pertanyaan saya tadi nih Pak, mungkin agak nyambung juga nih sama Bapak. Ini kan tadi nggak bisa gerak tangannya nih, mungkin ke saraf. Kalau saya yang gemuk tadi nih Pak, berarti nggak ya, nggak ada pengaruh sama Nggak sekali ada. kalau dari fisik tubuh, Nggak- baik itu gemuk nggak- atau kurus. nggak Nah, paling ada. apa nih kata Bapak tadi nih? Paling susah napas emang karena gemuk ya Pak ya, sesek gitu. Itu karena apa? Ukuran parunya berkurang. Oh iya, jadi lebih. Sama dengan orang hamil, kapasitas parunya menurun. Oh iya, jadi lebih ruangnya ya Pak, Ruangnya. ruang. Kalau gemuk kan naik, perutnya besar. Nih, Wah iya Pak, buncit ya Pak, buat bapak-bapak buncit Ah, nih dia- bahaya juga. Dia Jadi kayak kurang gitu. nyaman juga kali ya Ah, Pak itu ya. di parunya terdorong ke atas. Mm-mm. Itu aja. Baik, Ini jadi benar. tidak ada sama sekali. Misalnya kayak gara-gara obesitas nih, jadi lebih rentan karena paru-paru basah, tidak ya Pak ya. Hanya ruangnya saja mungkin menyempit ya Pak. Seperti Baik. orang hamil lah. Baik Pak, Hamil kan baik. sesak dia. Nah kalau untuk orang hamil sendiri itu misal dia hamil tapi terkena paru-paru basah, apakah membahayakan janin atau ada penyebab lain yang akan timbul apabila dia sedang hamil tapi dia mengidap paru-paru basah nih Pak? Ada nggak Iya, kira-kira? dengan hamil dia udah sesak. Oh iya. Ditambah lagi Tambah lagi paru basah, tambah sesak. nyesek. Ini Oh baik. double Sebaiknya sesak. memang diobati dulu Diobati. begitu ya Pak ya. Dikonsulkan juga dulu ke Iya. dokter spesialis Tapi lagi paru. hamil bisa dikeluarkan Bisa. cairannya. Oh boleh ya Pak tindakannya? Nggak ngaruh ke janin? Kan Nggak beda. nganggu? Kan beda Oh ruangan. iya, bukan ngeluarin dari ini ya Pak ya, sesar bukan ya Pak? Bukan itu. Jadi bisa tetap. Bisa. Berarti ada pasien yang dijalankan walaupun dia sedang hamil, paru-paru basahnya Iya. kita sedot tetap bisa ya. Iya, ruangnya beda. Baik, baik. Ruang kandungan dengan ruang Ruang rongga paru, dada. rongga dada. Baik. Iya. Jadi Pak tadi Bapak udah jelasin panjang lebar nih. Paru-paru ini berarti bisa hanya sebelah ya Pak ya, berjalan efektif untuk tetap kita tetap hidup gitu ya Pak. Hanya sebelah. Kan ada kiri dan Iya, kanan. Bisa. Berarti Diperbarui kalau dengan satu hancur karena infeksi atau apa. Misal, kanan aja bisa. bisa Pak. Tapi kalau transplantasi paru ada Pak? Paru-parunya diganti gitu bisa? Ada. Marumit. Oh itu bisa ya Pak ya ternyata ya Pak. Saya kan jadi kepengen tahu kan Pak kalau Bisa. misalnya rusak gitu kan diganti. Ada tuh di persuatan ada rencana Iya. untuk apa operasi ganti paru-paru. Oh baik Pak. Tapi tetap paru-paru orang lain kan Pak? Iyalah paru Ada yang ada yang mendonor begitu ya Pak. donor mungkin. Jadi bahayanya paru-paru basah ini sebenarnya kalau diobati bisa sembuh ya Pak ya? Gitu. Bisa sembuh. Tergantung penyebabnya tadi. Kalau infeksi diobati infeksinya sembuh. Iya benar. Kalau ada kelemahan jantung dikuatkan dengan obat. Kuat bisa. dia ya, Pak, Kuat ya? dia nggak ada cairan. Betul Ada Pak. tim kontrol teratur ke dokter jantung. Betul. Tergantung penyebabnya tadi. Penyebabnya juga berpengaruh ke situ ya Pak ya? Ya, tapi kalau seperti penyakit ginjal dan penyakit hati, sirosis itu memang penyakitnya penyandang namanya. Penyandang. Penyandang itu kan dibilang nggak sembuh, nggak enak. Iya betul, Ah. penyandang penyakit tersebut gitu Oh ya, iya, Pak, ya. benar. Masih Kalau tetap penyakit ini nggak sembuh, bahasanya nggak enak. nggak enak betul. Jadi istilahnya penyandang. Penyandang. Baik. Jadi seperti dia cuci darah itu sekali 2 minggu kan bisa hidup 10 tahun.
Ada yang 10 tahun, 15 Rutin tahun. gitu ya Pak ya, rutin. tapi tetap harus kontrol gitu ya Pak ya. Cuma ya Jadi repotnya kemungkinan cairan paru-parunya meningkat itu ada ya Pak ya bagi orang-orang yang cuci darah begitu Pak? ada Baik, baik. kasus-kasusnya banyak itu. Banyak ya Pak ya? Nah kalau untuk paru-paru basah ini sendiri Pak ada stadiumnya nggak sih Pak? Misalnya kayak stadium awal atau kalau kayak kalau kayak kanker kan ada stadium 1, 2, 3, 4 atau yang akut. Kalau untuk istilah dari paru-paru basah ini ada nggak Pak? Kalau untuk penyakit? Enggak. Banyak dan sedikit. Oh tinggal intensitas air cairannya saja? Penuh. Masif tuh enggak, kalau masif tuh Oh masif, istilahnya banyak. masif. tapi kalau sedikit, kadang-kadang di ujung aja dikit. Sekitar 100 cc. Betul, baik, Ada. baik. Ada ya Pak ya? Dikit-dikit enggak begitu pengaruh. Cuma ada gangguan aja. Waktu di ronsen kelihatan. Di ronsen lah terampaknya ya Pak ya? nampaknya. Baik Pak. Dia kalau sedikit dia enggak begitu pengaruh. Baik Pak, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Ikalius, spesialis paru. Baik Pak Dokter, pertanyaan saya menarik nih Pak Dokter. Menarik. Untuk paru-paru basah ini kira-kira penyebabnya ada nggak nih karena merokok nih? Atau karena mungkin kita sering berinteraksi dengan orang perokok aktif nih? Nah bagaimana menurut Bapak nih dari sisi kesehatannya nih Pak ya? Silakan Pak. Di paru-paru basah nggak ada. Oh paru-paru basah enggak ya Hubungan dengan Pak ya? rokok. Cuman? Cuma rokok itu gampang infeksi. Oh baik. Biasanya dari penelitian kan orang perokok tuh mudah terjangkit tuberkulosis. Iya benar. Tadi Bapak udah ingatkan juga ya tentang TBC ya. Kemudian pada para perokok ini lama-lama memang dia mengalami sesak nafas waktu umur-umur tua kan. Betul. Sesak ya Pak ya. Di kemampuan paru ini bertambah umur makin berkurang. Tapi ditambah dengan merokok, dia berkurangnya lebih banyak. Jadi dibanding dengan sebayanya, orang perokok ini lebih sesak dibanding dengan yang seumur yang tidak perokok. Itu katanya. Dan rokok juga banyak akibatnya ke dalam darah. Karena dalam zat rokok itu banyak mengandung pre-cancer. Jadi katanya bahan-bahan yang dalam rokok itu ada 40 macam senyawa dalamnya. Dia bisa sebagai pre-cancer. Bisa menimbulkan kanker di tempat lain juga bisa, karena dia bisa lewat darah. Berbahayanya Mau di situ kanker ya Pak ya. bukan di paru aja, di tempat lain dia bisa ke kanker mata, kanker lidah, ke kanker tenggorokan, ke kanker kaki. Karena pre-cancer itu masuk ke pembuluh darah. Itu di segi rokok. Dia yang terbanyak itu memang PPOK itu. PPOK itu yaitu kelemahan gangguan dari pasien tersebut. Makin lama makin sesak. Iya, Jadi waktu muda bisa gendong istri, tapi kalau udah tua nanti istri Sesak ya, Pak ya? Istri yang menggendong bapak. Istri yang menggendong Bapak. Yang bawa berobat. Iya, betul. Jadi nanti terjadi pertengkaran di tempat praktek antara suami istri. Istrinya bilang dari muda saya larang merokok. Nah, sekarang inilah akibatnya. Nah, ternyata ada akibatnya panjang ya Pak ya? Iya, ada sesak. Jadi sekarang baru saya berhenti merokok katanya. Baru terasa gitu Kalau ya Pak sudah ya? kena tadi. Dia orang berhenti merokok itu kalau dia udah kena kanker, sudah sesak sekali baru dia. Tapi kalau sehari-hari agak susah berhenti ke merokok. Memang diakui ya Pak, sama spesialis paru pun juga diakui emang susah untuk Susah. berhentinya Pak ya. Tapi Tapi ada- motivasi diri sendiri kali Tapi Pak pasien ada yang ini yang cepat dia Oh iya Pak berhenti ya? rokok. Dia ada di depan Ka'bah dia berjanji tidak. Akhirnya sampai di sini setiap mau megang rokok dia ingat janji. Saya ada berjanji tidak merokok. Akhirnya dia berhenti merokok. Ternyata untuk motivasi diri sendiri juga ya Pak ya? Bagaimana Bapak cara berhenti? Saya janji sama Tuhan Bermunajat ya? tidak merokok lagi. Itu. Kalau yang umumnya berhenti mencoba berhenti ini karena nanti dia bisa pasien-pasien itu dari pengalaman kita kan hilang konsentrasi. Oh berpengaruh ya Pak ya? Dulu saya ada jual obat anti rokok. Oh ada ya Pak ya? Setelah saya coba ke pasien itu mau ke Morobungo dari Jambi, sampai bulan dia lupa jalan ke Bungo. Oh malah
nggak konsen jadinya ya Pak ya? Dia akhirnya dia merokok baru tahu, oh jalan ke Bungo ke sini. Bisa begitu Bisa memang begitu ya Pak hang ya? dia. Dia merasa asing. Sampai bulan dia asing, nggak kenal daerah itu. Bener, ya memang kayaknya memang ada yang seperti itu ya Pak ya. Kalau Ada nggak seperti ngerokok, konsentrasinya berkurang atau fokusnya juga nggak. Dia akhirnya dia merokok katanya. Ya, Jadi jujur lah dia ya Pak ya. Ya namanya juga pasien ya Pak. Iya, pasien. Mungkin pelan-pelan begitu ya Pak ya. Saya udah coba dokter, udah makan obat anti rokok dokter ini ya. Tapi saya kayak gitu. Jadi akhirnya saya tidak jual lagi anti gitu? rokok. Karena pasiennya banyak yang kayak gitu. Pasiennya begitu, karena fokus yang berkurang ya Pak. Ada yang rasa panas. Betul. Saya nak rokok nih rasa panas. Jadi tentunya itu motivasi dari dalam diri sendiri ya Pak ya. Atau penyebabnya tunggu udah sakit dulu kayak kata dokter tadi ya. Nampaknya motivasi tadi yang kuat. Betul. Niat. Niat untuk berhenti. Innamal a'malu binniyat ya Pak. Ya, itu yang utama untuk berhenti merokok. Tapi kalau disuruh istri, istrinya dimarahin aja. Biasanya kurang Kurang powernya kuat. ya Pak, kurang kuat ya. Kemauannya harus dari diri sendiri. Jangan larang saya merokok. Baik, Pak. Tentunya kalau yang namanya saluran pernafasan segalanya itu memang harus benar-benar dijaga ya Pak. Ya? Dijaga. Nah, Semua ini lah apa? jaga. Iya benar. Apa ini kiat-kiatnya nih Pak supaya tidak terkena paru-paru basah secara dini nih Pak? Ya, kiat-kiatnya ya ditingkatkan konsumsi gizi, protein cukup, makan ikan, ayam, telur, putih telur. Jadi kita ini seperti kita dokter paru ini kan menghadapi pasien infeksi ini hampir tiap hari. Betul. Jadi untuk kekuatan kita, imun kita ya protein tadi lah. Kalau tanpa protein tadi ya gampang terjadi infeksi. Baik. Kemudian olahraga yang teratur. Nah, olahraga itu bisa meningkatkan pernapasan, jantung kuat, otot kuat. Betul. Jadi makin tua kita tidak terjadi atrofi otot, kelemahan. Jadi masih oke aja. Menurun ya menurun, Betul. tapi tidak terlalu turun. Baik dokter, terima kasih penjelasannya luar biasa Ya. sekali dokter. Ya. Tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Mohon izin kesimpulannya untuk program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Dipersilahkan dokter. Kesimpulannya ya jagalah paru-paru dari infeksi. Untuk mencegah infeksi ya banyak makan protein yang tinggi, minum air putih, olahraga teratur. Ya gitu aja. Ya tentunya tetap dengan pola hidup sehat ya Pola Pak hidup Dokter ya, sehat. sesuai dengan program acara kita pada hari ini Pak Ya. Dokter. Hidup Baik Pak sehat. Dokter Ikalius. Insya Allah tidak ada sakit paru-parunya. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kehadirannya sudah terjabi Ya, Pak ya, ya. ya. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawada Warama beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.